Ya, saya ingatkan lagi sambil menunggu Kabar Pom bahwa rencana besok Pak TB2 akan mengecek beberapa pos-pos. Mungkin teman-teman masih sering bertanya ke saya dan juga melihat ada beberapa viral di media sosial, baik itu melalui Instagram, di YouTube juga ada, juga di beberapa media yang ada tentang pencurian dengan pemberatan yang sasarannya adalah minimarket. Sudah berapa kali kita lakukan pengungkapan, memang banyak selama pandemi COVID-19 ini melihat situasi, ya, kemudian mereka coba bermain. Kemarin sudah kita lakukan pengungkapan awal-awal COVID-19 sampai TKP-nya yang berbulu-bulu, ya, oleh satu sindikat. Kemudian memang mereka mencari tempat-tempat minimarket yang terlihat pertama pengamanannya sangat kurang, kemudian di tempat yang agak sepi, dan di waktu-waktu tertentu yang memang pada saat akan terjadi penutupan pada minimarket tersebut, itulah dia bereaksi. Ya. Kali ini ada 4 tersangka yang kita amankan. Ini adalah spesialis pencurian minimarket, bongkar minimarket lintas provinsi. Ya, saya katakan lintas provinsi karena pengakuannya sekarang ini baru 4 kali ya, baru keempat kali dia tertangkap. Ya, tapi kita masih mendalami. Nanti kita coba akan berkoordinasi dengan beberapa kabupaten kota di provinsi lain. Yang di Jakarta ini 2 kali ya. Oh, yang di Jakarta ini 4 kali. Yang di ulangi. Jadi rupanya di Jakarta ini ada 4 kali. Kemudian di provinsi lain itu ada 7, khususnya di Jawa Barat. Ya, ada 7 minimarket yang mereka bongkar. Jadi total 11 itu pengakuannya selama COVID-19 ini. Ya, mereka bereaksi memang dicari tempat-tempat yang termasuk situasi yang orang sedang prihatin dengan COVID-19. 4 tersangka dengan perannya masing-masing. Yang pertama ini adalah RN, ya, inisialnya RN. Laki-laki inilah yang sebagai kaptennya, yang mengatur, merencanakan semuanya. Kalau saya sebut namanya angkat tangan, mukanya ke atas. Ya, nah ini RN inilah yang kemudian yang mengatur sebagai kaptennya. Kalau kita bilang kaptennya yang mengatur, merencanakan semuanya, mengatur, kemudian mengecek semuanya, setelah itu melakukan memimpin untuk melakukan kegiatan pembongkaran di minimarket. Kemudian yang kedua PMH, mana PMH? Mana? Nah, ini perannya PMH ini adalah dia yang mengawasi, ya, mengawasi di dalam, juga membantu untuk melakukan. Kemudian yang ketiga JF, kamu JF, sama juga, dia pengawas di dalam. Yang terakhir adalah MD. MD inilah yang sebagai sopir menunggu di luar, sedang mengawasi di luar. Ya, dia yang menjadi sopir
nanti setelah selesai melakukan pembongkaran, yang perlu di dalam saja bahwa pelaku-pelaku ini tidak segan-segan melukai para korban apabila melawan, karena mereka menggunakan senjata api. Ya, mereka menggunakan senjata api. Modusnya adalah dia menyamar sebagai pembeli, kemudian pada saat sepi, jadi mereka masuk biasanya rata-rata 3 orang. Handphonenya dikeluarkan dulu, ya. Nanti pada saat pembeli yang lain sudah kosong, tinggal mereka saja di situ. Kemudian itulah yang mereka mulai bereaksi, ya. Caranya seperti apa? Dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa, kemudian memaksa kasir ini ke ruangan brankas untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas. Ya, ini yang merupakan modus operandi yang paling bersangkutan. Ada 4 TKP di Jakarta. Yang pertama itu tanggal 25 Agustus yang lalu, sekitar pukul 3 di Alfamart Lemah Abang Raya di daerah Bekasi. Kemudian yang kedua itu 2 hari setelahnya, tanggal 27 Agustus, sama waktunya setengah 4 rata-rata, memang di saat yang memang sudah sangat sepi, di daerah Alfamart di daerah Cibitung, Bekasi. Di tanggal yang sama juga sama, ya, di daerah Cijengkol sana, Kabupaten Bekasi. Dan yang pada saat ini yang paling terdekat ini adalah tanggal 9 September kemarin, sekitar pukul setengah 5, ini di daerah Tambun, di daerah Bekasi. Ini 4 lokasi yang dia akui, ya, dari 4 LT yang kita dapat, 4 laporan polisi dari 4 tempat yang disebutkan tadi, ya, itu yang dia akui. Ini masih kita dalami lagi, karena ini adalah spesialis pencurian, pemberatan, dan kekerasan khusus untuk minimarket. Bahkan 7 TKP di luar dari Jakarta sedang kami berkoordinasi dengan, karena hampir 7 Jawa Barat, ya. Jawa Barat, ya, kami akan berkoordinasi dengan Polda Jabar, juga Polres-Polres tempat, dan dia mengakui memang ada beberapa tempat di Polres-Polres Kabupaten. Nah, nanti akan kita koordinasikan untuk kita bisa mengecek apakah kemungkinan ada lagi tempat-tempat lain yang ada di daerah Jawa Barat, karena ini memang spesialisnya mereka, ya. Barang bukti yang kita amankan cukup banyak, ya. Ada kendaraan, barang bukti mobil roda 4 ada 3 unit, ya. Kemudian ada senjata tajam, celurit, dan juga pisau sanggur, ada 2 celurit pisau sanggur. Kemudian ada 1 senjata api, ya, senjata api, juga beberapa pakaian yang dia gunakan karena memang sempat viral di media sosial pada saat dia melakukan aksinya, terekam oleh CCTV. Inilah yang kemudian kita jadikan barang bukti, ya. Kesemuanya ini berhasil diamankan oleh unit 5 Subdit 3, ya, Resmob, pada tanggal 9 September yang lalu, ya, yang dimana kita berhasil mengamankan keempat ini di daerah Pangkalan 12 Narogong di Cilengsi, Bogor sana, ya, di Pangkalan 12 di Raya Narogong, ya. Itu berhasil kita amankan. Kemudian juga yang 1 pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di Bantar Gebang, ya. Pasal yang dipersangkakan di sini adalah pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ya, nanti akan coba kita dalami lagi apakah memang perlu kita lapis dengan pasal yang lain. Ini masih terus didalami oleh penyidik. Ini mungkin yang saya sampaikan teman-teman semuanya.